Materi pokok pembelajaran kita adalah dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. 1. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu memahami, mereview dan juga menganalisis serta mengkomunikasikan 1. Kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Daendels. Kemudian yang kedua, politik dan kebijakan Raffles. Yang ketiga, berbagai kebijakan penjajahan yang berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, dampak penjajahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan Indonesia. Kemudian dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Dan terakhir, menyajikan hasil review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia di depan kelas. Apa yang menjadikan Indonesia dikuasai dan dijajah oleh bangsa Eropa dan bangsa Eropa mencapai tujuan 3G-nya, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Melalui monopoli perdagangan, Belanda berhasil menguasai Indonesia sampai tahun 1942, termasuk Sumedang di dalamnya. Jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia diantaranya teh, kopi, lada, cengkeh, kapulaga, dan pala. Bagi daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Sumedang, jika akan pergi ke kota Bandung atau sebaliknya, akan melewati jalan yang berkelok-kelok, samping kirinya tebing cadas dan kanannya jurang yang curam. Ini Jalan Cadas Pangeran sekarang. Jalan peninggalan Hindia Belanda adalah jalan di atas jalan sekarang dengan kondisi yang lumayan bisa untuk dilewati kendaraan roda 2 dan kendaraan kecil. Panjang Jalan Cadas Pangeran yang lama dibuat pada masa Daendels dengan sepanjang 3 km, tetapi medan dan kontur alam yang sulit berupa cadas, gunung batu yang terjal, serta banyak tanjakan dan turunan. Jalan tersebut mulai dibobok pada tanggal 26 November 1811 dan berakhir pada tanggal 12 Maret 1812. Rakyat Sumedang sebagai korban dari pelaksanaan kerja rodi zaman Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels memerintah di Indonesia, mempunyai tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga beliau membangun jalan poswehnya sepanjang 1044 km dari Anyer sampai Panarukan. Jalan tersebut selain sebagai pertahanan Pulau Jawa, juga untuk mengangkut hasil perkebunan dan pertanian untuk dibawa ke Batavia. Kejamnya pemerintahan Daendels dan pegawainya telah menggugah hati Pangeran Kusumadinata IX atau Pangeran Cornell untuk maju tandang, menunjukkan pemimpin yang mengayomi dan melindungi rakyatnya dari penindasan penjajahan. Penyambutan yang tak lazim menunjukkan perlawanan Pangeran Cornell menentang Gubernur Jenderal Daendels. Cerita ini terkenal di masyarakat Sumedang khususnya dan Jawa Barat juga Indonesia pada umumnya. Pangeran Cornell maju ke depan bentuk pertanggungjawaban terhadap tugasnya bahwa membuat Jalan Cadas Pangeran waktu itu adalah bentuk penyiksaan bagi rakyat Sumedang. Dapat dibayangkan kondisi alam yang keras dan sulit ditambah ketersediaan alat yang sederhana, manalah mungkin dapat selesai tepat waktu. Dan ini menjadi pemikiran Gubernur Daendels untuk mengirimkan alat-alat berat waktu itu yang dapat membantu dan memudahkan dalam membobok Gunung Cadas dalam membuat Jalan Cadas Pangeran. Sebenarnya penjajahan bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dengan tujuan 3G, komoditas pertanian dan perkebunan Sumedang, telah menarik bangsa Eropa untuk menguasai Sumedang. Mulai dari zaman VOC, Daendels, Jansen, Stamford Raffles, dan Johannes van den Bos. Pengganti Daendels adalah Gubernur Jenderal Stamford Raffles, memerintah hanya 5 tahun dan mengenalkan wajib pajak tanah atau land rente kepada bangsa Indonesia dari tahun 1811 sampai 1814.
Berikut adalah jenis rempah-rempah yang pernah jadi primadona Sumedang ketika zaman tanam paksa pada masa Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Tanaman kopi bagian dari kultur stelselnya waktu itu. Biji kopi setelah dihaluskan dapat dijadikan bahan dasar minuman kopi yang rasa dan aromanya wangi. Kandungan kafein di dalamnya mampu menyegarkan badan dari kepenatan. Jenis tanaman kopi yang dikembangkan adalah kopi robusta dan kopi arabica. Selanjutnya adalah teh. Jenis tanaman ini hidup dan berkembang di daerah pegunungan termasuk tumbuhan pendek dan banyak cabangnya. Warna hijau yang membentang luas menambah keindahan perkebunan teh. Tumbuhan ini diambil daun dan pucuknya. Setelah mengalami proses pengeringan, maka daun teh siap dipasarkan untuk dibuat teh seduh atau teh tubruk. Ada juga teh dalam kemasan yang siap diminum yang sudah dikemas dalam minuman soft drink. Aroma teh dan rasa yang sedikit pahit dicampur dengan gula menambah kesegaran bagi peminumnya dan menjadikan minuman khas daerah tropis. Tanaman cengkeh, jenis tanaman hidup dan tumbuh di iklim tropis dengan udara yang dingin, tumbuh di lereng-lereng pegunungan sebagai tanaman selingan dengan pohon teh. Ada juga yang mandiri sebagai tanaman cengkeh khusus bukan tumpang sari. Bibit tanaman cengkeh ini dikembangkan dengan cara dicangkok. Tumbuhan yang termasuk tumbuhan tinggi ini dimanfaatkan adalah bunganya melalui proses penjemuran sampai kering. Setelah kering, bunga cengkeh ini sebagai bahan campuran membuat rokok dan cerutu. Selain itu, cengkeh juga digunakan bumbu rempah-rempah dalam membuat masakan. Cengkeh bisa ditambahkan juga dalam membuat berbagai minuman jamu dan herbal. Bunga cengkeh ini memiliki wangi sangat khas dan bau menyengat khas cengkeh.